Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku mau bikin pick a card tentang berkah apa yang akan menanti kita di tahun 2021. Aku tahu mungkin ini akan lebih apa ya, mungkin terlalu, enggak sih, kayaknya nggak terlalu awal ya. Udah bener-bener udah sebulan lagi, tinggal Desember aja nih di tahun 2020 ini, kemudian kita masuk ke 2021. So ya, aku ada beberapa kartu di sini. Aku akan pakai kayaknya cuma 2 deck aja sih, supaya lebih ringkas dan lebih lebih cepat aja gitu loh. Kalau misalnya banyak kartu, biasanya aku juga harus banyak ngejelasinnya. As usual, aku akan spread menjadi 4. Silahkan pilih um, 1, 2, atau 3. Jadi jangan sampai 4 ya, kayaknya kebanyakan. uh, Pilih 1 boleh, 2 boleh, 3 paling banyak. Dan sambil aku shuffle, sambil kita niatin, semoga ini pembacaannya baik untuk semua makhluk ya, bukan cuma buat kita doang, karena bukan kita doang yang hidup di sini. Kenapa aku selalu bilang, aku selalu berusaha ingat ya, aku selalu bilang semoga pembacaan baik untuk semua makhluk. Itu artinya aku berharap ketika pembacaan aku ini misalnya membantu teman-teman, membuat kondisi hati teman-teman lebih baik, kemudian misalnya juga membuat vibrasi teman-teman lebih baik, maka ketika teman-teman pergi keluar sana berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan hanya diam saja, kalau getaran kita baik, itu sesungguhnya juga akan memberikan manfaat bagi makhluk lain ya. Jadi bagi tanaman, bagi hewan di sekitar kita, bahkan mungkin bagi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang memang kita tidak menimbulkan konflik energi ya. Kalau kita tenang, mereka pun juga akan terbawa ketenangan kita, kalau mereka mau ya. Atau kalau setidaknya kalau kita tenang, mereka tidak bisa akan menimbulkan pergolakan, karena ada juga makhluk-makhluk yang seperti itu, energinya sangat rendah, sehingga kalau kita bersinggungan dengan mereka, kalau kita nih frekuensinya lagi turun juga kan, artinya kita buset yang mencet bel artinya kita satu frekuensi sama mereka ya, dan itu menimbulkan energi yang nggak enak. Energi yang nggak enak itu bisa menimbulkan banyak konflik, kemudian di tubuh bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Dan kalau kita bersinggungan dengan makhluk lain pun, mereka juga ikut jadi ngedrop tuh. Makanya aku selalu niatin apapun yang aku lakukan, maupun online kayak begini ataupun secara real ya, dalam kehidupan nyata, aku selalu berniat supaya memberikan yang terbaik lah gitu buat seluruh makhluk, buat bumi ya. Again, kita cuma numpang di sini dan kita tidak abadi gitu ya. Jadi kalau kita bisa meninggalkan jejak yang baik, why not? Ini satunya dari sini ya teman-teman. Kalau mau dari sekarang mau diniatin boleh. 1, 2, 3, 4. Sorry kalau kedengeran suara bel berkali-kali, biasa karena kita hidupnya komunal di sini. Aku ada orang lain juga ya, kalau mereka mau masuk nggak dibukain ya, belnya akan bunyi terus. Oke, yang kedua aku akan pakai ini. Ini juga aku akan ambil 4 ya. Ini untuk nomor 1.
2, 3, 4. Silakan teman-teman, aku kasih waktu beberapa detik lagi untuk benar-benar milih ya. Jadi ini temanya adalah kira-kira berkat apa atau berkah apa yang akan kita terima di tahun depan. Terus sifatnya general, jadi tidak perlu sampai benar-benar dipikirin banget ya. Sesuatu yang asalnya dari orang lain ya, reading atau jawaban informasi dari orang lain. Kita ambil dengan pikiran terbuka, tapi habis itu biarlah hati kita dan soul kita yang akan memfilternya gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin sampai wah tadi Kadame bilang begini-begini tuh apa ya gitu. Nggak usah, lupain aja, karena nanti ketika waktunya tiba, berkat itu datang, baru kamu akan tahu bahwa oh ini dia nih yang Kadame atau Mbak Dame ngomongin waktu itu. Biasanya sih kayak gitu ya, lupain aja. Yang pilih kartu nomor 1, cakep banget kartunya. Kamu dapat be positive, your thoughts can shape your experience. Jadi pikiran kamu bisa membentuk pengalaman kamu. So be sure to focus on the positive. Jadi pastikan kamu hanya berfokus pada hal-hal yang positif. Bunganya namanya bromeliad. Dan di sini ada kartu celebration. Ya, jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, semakin kamu dari sekarang nih ya, semakin kamu dari sekarang menjadi pribadi yang pintar bersyukur, kemudian bisa bersukacita lah gitu. Itu kamu akan banyak menarik hal-hal yang menyenangkan untuk tahun depan. Karena masa depan itu sebenarnya kita bentuk dari sekarang teman-teman. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya selama tahun 2020 kita hidupnya lifestyle-nya buruk, kemudian berharap berkat kesehatan akan datang di tahun 2021. That doesn't make sense gitu. Tuhan juga nggak kayak gitu ya, maksudnya dia juga lihat usaha kita gitu. Kalau kita sudah berusaha ikhtiar gitu memperbaiki diri, keajaiban itu pasti akan datang. Dan guess what, kita sendiri sebenarnya yang menarik keajaiban itu gitu kan. Nah, jadi buat kamu yang pilih kartu nomor 1, di sini aku ngelihat banyak banget hal yang menyenangkan di tahun depan. Mungkin bisa jadi ada relationship baru karena warnanya pink ya. Pink ini adalah warna cinta atau romance ya, bentuk yang sangat masih baru mekar gitu loh. Jadi mungkin ada hubungan yang baru atau kamu punya pacar baru gitu ya. Atau kalaupun ini bukan seseorang, ini adalah suatu hal yang bikin kamu semangat lagi gitu untuk menjalani hari-hari kamu. Jadi ini kartu adalah celebration, perayaan. Teman-teman bisa lihat banyak banget warnanya. Ada gold, ungu gitu kan, ada semburat hijau. Jadi kayak lampu disco ya. Kayak pesta. Jadi di sini ada keberhasilan juga, ada milestone atau ada pencapaian-pencapaian yang kamu nggak nyangka kamu bisa sampai ke tahap itu, kamu nggak nyangka kamu bisa mencapai hal itu, gitu ya. Jadi dari sekarang jangan pesimis. Kita punya 365 hari nanti di tahun 2021, dan Tuhan itu saking pemurahnya ya teman-teman. Aku ingetin, ini juga reminder buat aku, saking dia pemurahnya. Kita tidak dikasih kesempatan bukan cuma 365 hari, tapi di setiap helaan nafas kita, di setiap detik hidup kita itu adalah new beginning. Tinggal kitanya aja mau melihat itu sebagai peluang, sebagai pintu-pintu kemungkinan gitu ya, atau kita melihat itu sebagai ya udah nafas biasa, apaan sih Kadame lebay banget, atau tiap detik ya begitu-begitu aja hidup gua. Itu terserah gitu kan. Kita punya kebebasan, kita punya free will, kita mau ngapain di setiap detiknya itu. Jadi di sini kamu punya banyak sekali peluang, punya banyak kesempatan untuk be happy. Dan aku lihat juga di sini ya, kalau teman-teman lihat di tengah-tengahnya kayak bunga juga ya. Jadi bunga itu kan seperti
kegembiraan ya. Kalau orang punya suatu hajatan juga selalu pakai bunga, mau itu pengantenan, mau itu kelulusan gitu ya, selebrasi ya. Jadi ya jangan diremehkan gitu. Jangan diremehkan yang namanya sukacita kita punya di hati ya. Kita punya hati tuh jangan dibiarkan down terus hanya karena situasi. Jaga sukacita itu. Mungkin sepele ya. Apaan sih kok disuruh hati tuh harus dijaga kegembiraannya, kenapa? Ya karena semakin kita jaga, semakin mudah kita menarik banyak kegembiraan. Banyak kebetulan-kebetulan dalam hidup yang bikin happy gitu. Pokoknya rasain aja nih. Ini sebelum aku sudahi untuk reading yang kartu 1, aku kasih kamu untuk merasakan energi celebrationnya ya. Aku selalu yakin. Kenapa aku nggak mau nih, aku jarang banget nampilin wajah, karena menurut aku gambar-gambar dari kartu aku itu juga healing gitu. Jadi nggak cuma suara tapi visual. Coba kamu rasain betapa happy-nya, betapa lembutnya tahun depan itu sama kamu, betapa murah hatinya semesta dan baik hatinya Tuhan gitu sama kita semua. Jadi dari sekarang jangan terlalu larut sama suatu masalah, karena percuma gitu. Sayang waktu kita tuh di dunia kalau kita cuman mengkhawatirkan masa depan ya. Masa depan kita semua udah dijamin teman-teman. Kita harus yakin akan hal itu ya. Kita sudah terjamin oleh Tuhan. Oke, ini yang nomor 1. Yang nomor 2. Wow, kamu dapet financial healing. Warnanya kuning nih. Kuning ini adalah warna cakra solar plexus, dan dia bicara tentang rasa aman, security, merasa aman, merasa hidup terjamin ya. Dan di sini dia ditemani dengan kartu spirit guide. Jadi spirit guide itu biasanya muncul kalau ada satu isu dalam hidup kita yang gak kelar-kelar. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Mungkin ada hubungannya dengan bagaimana uang masuk ke hidup kamu, bagaimana kamu menyimpan uang, bagaimana kamu spending uang itu. Jadi di tahun depan, berkat yang akan kamu dapatkan adalah, ini berkat sekaligus pelajaran, karena kamu ditemani sama spirit guide. Aku merasa rezeki itu akan menjadi highlight di dalam kehidupan di tahun depan. Kemungkinan akan mulai ada income yang baru gitu ya, atau kamu tanpa kamu sadari gitu, tanpa kamu bisa duga dari sekarang, tahu-tahu nanti di tahun depan kamu karirnya berubah haluan, dan kamu nggak akan nyangka kok berubahnya ke sana, tapi dari sana kamu mendapatkan uang yang lumayan gitu. Nah, di sini kamu akan sekalian ditambahkan rezeki, ditambahkan asisten untuk apa ya? Spirit guide itu kadang seperti asisten juga ya. Asisten bukan artinya membantu kayak pembantu, tapi dia membimbing gitu. Dia mengassist, memberi bantuan bagaimana kamu bisa mengolah uang itu, bagaimana kamu bisa mengubah mindset kamu supaya tidak lagi merasa selalu kekurangan uang, supaya tidak lagi merasa rezeki itu harus dicapai dengan kerja keras. Karena sebenarnya sesuatu yang kita lakukan kalau sudah menjadi kerja keras itu justru energinya akan counterproductive. Karena kalau kita sudah menjadikan itu sesuatu yang kerja keras, kita jadi lelah, kita jadi timbul rasa sebel, maka akan menolak hal-hal yang ingin kita datangkan ke hidup kita. Jadi ya, nanti lihat aja bagaimana. Pokoknya aku ngerasain, karena di sini ada healing ya. Healing di sini. Jadi kamu juga mesti yakin bahwa nanti ketika kamu punya uang, kamu jangan takut untuk misalnya bersedekah. Karena mungkin di masa-masa yang lalu
seringnya kekurangan uang, jadi kamu takut untuk membagi ke orang lain karena kamu sendiri juga nggak cukup uangnya, which is it's normal, itu wajar. Kita nggak mungkin bisa bagi ke orang kalau kita kekurangan. Nah, nanti di saat kamu punya uang, diharapkan kamu belajar untuk menjadi generous juga dan tidak takut spending uang itu untuk hal-hal yang membahagiakan kamu. Boleh kamu belanjakan untuk membahagiakan diri kamu, boleh kamu belanjakan untuk membahagiakan orang-orang tersayang. Ini adalah belajar. Karena jangan salah, kalau kita biasa punya uang sekian nih teman-teman, kemudian menurut Tuhan udah cukup nih ya, kamu udah cukup hidupnya pas-pasan. Sekarang aku kasih pelajaran baru, yaitu kamu hidup dalam keberlimpahan. Nah, uang banyak itu pun juga suatu cobaan. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak sombong, bagaimana kita bisa tetap punya gaya hidup yang humble, tidak berubah ya, karena kita nggak pernah tahu, hari ini mungkin uang banyak, tapi besok kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada orang tua kita sakit, kita harus korbanin semua tabungan kita. Jadi memang jangan kira ketika uang banyak itu kemudian masalah hidup kemudian terselesaikan. Enggak, setiap fase-fase tingkatan kehidupan punya pelajarannya masing-masing. Jadi berkat kamu di sini adalah itu yang tadi, rezeki bertambah, dan belajarlah bagaimana menjadi orang yang punya skill mengolah rezeki itu dengan baik. Gitu. Ini untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, kamu dapat illumination, didampingi oleh take time for yourself. Ini juga pinknya cantik banget. Tapi ini adalah tentang self love. Kalau yang kartu yang pertama itu tadi tentang romance ya, ini tentang self love. Dia bilang enjoy relaxation activities that nurture your soul. Jadi kamu harus mencari aktivitas yang bisa memberi jiwa kamu tuh rasa nyaman, memupuk jiwa kamu gitu ya. Dan di sini ada illumination. Jadi berkat di tahun 2021 kamu akan mendapat suatu pencerahan yang akhirnya kamu tahu diri sejati kamu seperti apa, dan akhirnya kamu tahu. Jadi ini sifatnya lebih spiritual sebenarnya buat teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Banyak sekali revelation, banyak sekali kesadaran kamu terbuka bahwa selama ini yang kamu pikir penting buat kamu ternyata nggak penting. Bahwa selama ini yang kamu pikir cinta itu adanya di luar, pada tahun 2021 kamu akan sadar cinta yang selama ini kamu cari-cari itu adanya di dalam diri kamu sendiri, dan ini adalah kamu ya. Lihat kartunya, lihat sinarnya, lihat keindahan bentuknya. This is your soul. Ini adalah jiwa kita semua. Lihat betapa sempurnanya. Sesuatu yang sempurna tidak butuh dilengkapi dari luar. Sesuatu yang sempurna tidak butuh kasih sayang, atau tidak butuh, bukan nggak butuh kasih sayang ya, nggak butuh soulmate lah, bahasa paling gampang ya. Karena banyak sekali dari kita masih sering ngerasa nggak lengkap kalau tanpa pasangan, nggak lengkap kalau tidak punya pacar, tidak lengkap kalau tidak punya anak, tidak lengkap kalau belum ini belum itu. Padahal kita diciptakan lengkap. Tuhan itu tidak menciptakan barang reject. Tuhan itu nggak menciptakan barang yang buruk. Kita lahir dalam keadaan begini dan pulang dalam keadaan begini. Jadi ngapain di tengah-tengahnya kita repot cari pasangan, kita repot memenuhi hal-hal yang kita pikir dari diri kita itu kurang. Kan nggak masuk akal juga. Nanti di tahun 2021 kamu akan tahu bahwa seindah inilah kamu. Kamu akan berhenti mencari-cari keluar. Kamu tidak akan lagi banyak galau. Kamu nggak akan lagi banyak bertanya. Karena semuanya kamu udah tahu di dalam kamu itu komplit, indah, tidak kekurangan satu apapun. Ya, dan kamu akan punya waktu untuk mengenal diri kamu sendiri.
Kamu bisa bermesraan dengan diri kamu sendiri. Kita seringnya pengen tahu orang lain, kita ingin kenal sama si A, kita ingin kenal sama si B, ingin dekat sama pacar, ingin selalu berduaan sama pasangan, tapi kita pernah nggak mesra sama diri sendiri? Nah, ini tahun depan nanti kamu akan dapat berkat itu. Ada kesempatan buat kamu melihat dengan mata kepala dan hati. Oh, ternyata aku tuh begini ya, gitu. Oh, ternyata bakatku banyak ya. Ternyata aku cantik ya. Ternyata aku ganteng. Ternyata bakat aku tuh bisa walaupun aneh tapi bermanfaat. Kamu akan banyak dapat kesadaran-kesadaran yang selama ini nggak kamu lihat dari hidup kamu sendiri. Ini nomor 3. Aduh, aku senang deh, kartunya cakep-cakep banget. Inilah namanya berkat ya. Kalau emang judulnya berkat, ya berkat beneran yang dikasih sama Tuhan. Ini kartu nomor 4. Ini namanya Nectar of Life, atau kartu happiness juga bisa disebutnya. Lihat kayak madu, kayak tetesan madu, kayak emas. Dan kalau madu ya udah pasti manis ya teman-teman. Dan kalau emas udah pasti abundance, udah pasti keberlimpahan. Dan dia datang dengan shield yourself, protection. Jadi ada protection, kamu dapat kebahagiaan, dan kebahagiaan itu pun terlindungi. Jangan takut, gak usah was-was lagi. Jadi selesaikanlah semua kekhawatiran kamu di tahun ini, tutup itu semua kecemasan, dan sambut tahun depan dengan positive thinking, bahwa apa yang memang hak kamu akan menjadi hak kamu. Walaupun sekarang mungkin ada hal-hal yang hilang dari hidup kamu ya. Ada hal-hal yang hilang, atau ada barang-barang atau uang yang dipinjam dan tidak kembali. Biarin aja. Let it go, lepasin, itu akan tergantikan, dan semuanya aman. Kamu akan baik-baik aja tahun depan. Ya tahun ini juga baik-baik aja sih, cuman jangan khawatir gitu. Aku ngerasa mungkin tahun ini banyak kekhawatiran ya which is wajar juga karena di tengah pandemi segalanya nggak pasti. Cuman energi khawatir itu makan energi gitu. Makan badan, makan pikiran. Capek kalau kita hidup dalam kekhawatiran ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini, kartunya mau ingetin bahwa kebahagiaan itu, kalau memang Tuhan ingin kamu bahagia dan kamu udah itu porsinya kamu, itu nggak akan bisa diambil oleh orang lain, nggak akan bisa hilang. Jadi anggaplah segala sesuatu yang hilang sekarang berarti memang harus hilang. Tapi next time lihat yang tidak hilang apa saja. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau grieving ya, kalau kita berduka atau kita kalau sedang sedih karena kehilangan sesuatu, kita lupa apa yang tidak hilang gitu loh. Jadi boleh nih kita sedih, gue kehilangan handphone, gue kehilangan mobil gitu, atau apa gitu ya, kehilangan pacar gitu. Tapi coba lihat juga yang tidak hilang apa. Kamu masih punya orang tua yang sehat kah? Kamu masih punya tempat tinggal yang utuh, yang tidak perlu was-was gitu. Besok mau tinggal di mana? Banyak loh orang yang masih begitu tinggalnya ya. Hari ini mungkin masih punya atap, besok mereka nggak tahu harus pindah kemana lagi. Ingat terus, apalagi yang masih ada. Kalau kamu masih punya handphone, masih punya laptop, masih ada kuota buat nonton video ini, masih bisa makan nanti siang. Itu jadi ajari diri kita untuk melihat segala blessings yang ada, dan jangan terlalu fokus sama hal-hal yang sudah tidak ada lagi. Jangan fokus sama masa lalu ya. Jadi lihat ke depan, lihat everything that stays, lihat semua yang masih ada. Dan sebelum aku tutup ini juga, sekali lagi mau aku simpulkan, kebahagiaan kalau itu memang sudah ditakdirkan untuk kamu, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambilnya. Jadi jangan khawatir. This is your happiness. Tahun depan itu sambutlah dengan tanpa rasa khawatir. Sambut kebahagiaan itu dengan plong gitu, dengan lepas, dengan lega. Jangan dinodai dengan kecemasan atau kekhawatiran. Oke, thank you for watching. Semoga pembacaan kartunya
bisa menambah semangat, menambah positivitas untuk menjalani hari ini, dan sampai ketemu lagi besok. Dadah.